Dan iki es krim iso. Es krim. Es krim yang Iya. Hai guys, gimana nih kabarnya? Lagi senang, sedih, atau biasa-biasa aja nih? Nah, di sini aku nggak sendirian loh. Di sini aku bakalan ditemani dua teman aku, yang satu cantik dan satunya ganteng loh. Yaudah yuk, kita langsung panggilin aja. Hai. Perkenalin, nama aku JJ. Perkenalkan, nama aku Hani. 大家好，我叫令令。 Nah, di sini kita mau ngapain ya? Ngapain nggak emangnya? Kita akan ngobrolin. Ngobrolin alam dan lingkungan. Nah, di sini kita akan membahas gimana sih cara penanggulangan bumi kita yang sudah rusak ini. Kan bumi kita ini udah rusak ya. Cara penanggulangannya itu gimana sih? Nah, itu pasti kan ada banyak cara ya. Kita itu harus kayak caranya membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita di sini akan memfokuskan satu cara, yaitu menggunakan tanaman. Tanaman yang ada di hutan mangrove, guys, yaitu tanaman bakau. Dan kita ini nggak cuma bertiga doang loh, kita juga sudah mengundang orang yang ahli dalam bidang yang akan kita bahas nanti. Oke guys, langsung aja kita ke tempatnya. Bye bye. Nah, oke Pak. Selamat siang. Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Pak M. Suwito, dipanggil Pak Wito Suwito. Oh, Saya koordinator mangrove. iya Pak. Saya Ling dari Iya. SMA Pastraman. Ada yang bisa saya bantu? Nah, coba perkenalan dulu. Perkenalkan Pak, nama saya Hani dan ini teman saya. Aku JJ, Pak. Ya. Ya, Dan ini Ling. Nah, gini ya Pak. Kita tuh kan diberi tugas sama Tuhan untuk menjaga bumi beserta isinya ya Pak. Oh iya. Nah, kan ngeliat kondisi yang sekarang kayak terjadi pemanasan global gitu Pak, itu kan akibat ulah manusia juga ya Pak, karena kan juga manusia sering menebang hutan secara liar. Terus kayak misalnya polusi udara dari kendaraan bermotor, banyak orang yang menggunakan kendaraan bermotor tapi karbon dioksidanya itu banyak yang dihasilkan. Terus akhirnya kan dari pohon yang ditebang, karbon dioksidanya susah untuk dicerna sama pohon. Terus juga bisa juga dengan penggunaan CFC yang berlebihan, misalnya penggunaan parfum, itu kan juga mengakibatkan pemanasan global. dari yang fenomena yang terjadi tadi itu kan juga bisa menyebabkan perubahan iklim yang terjadi secara tidak menentu ya Pak ya. Nah, di situ tuh pasti kita harus cara penanggulangannya kan ada banyak. Nah, kita di sini memfokuskan satu, yaitu cara penanggulangan Dengan tanaman mangrove sendiri. dengan tanaman mangrove yang yaitu tanaman bakau. Dan juga tuh bisa penanggulangannya dengan kalau manusia itu kan bisa mengurangi kendaraan bermotor ya Pak. Kalau misal ke Indomaret kan deket, ngapain kan harus pakai kendaraan bermotor. Jadi di Wonorejo ini tempat penanaman mangrove. Dimulai tahun 2003. Jadi dulu ini tambahnya penduduk Wonorejo. Lah dikelola, nggak menghasilkan ikan, panennya kurang gitu loh. Akhirnya dijual ke pemerintah, terus ditanami mangrove. Lah mangrove ini dilindungi, nggak boleh nebang sembarangan. Jadi banyak yang berpartisipasi menanam mangrove dari anak TK, anak SMP, SMA, mahasiswa sangat peduli sekali untuk menanam mangrove di Surabaya. Satu, mangrove itu kalau ditanam di paling ujung untuk menanam brasi. Dan kalau sudah dibatasi konservasi, pengembangan nggak bisa ngerambah. Tahu kamu? Rambak itu apa ya Pak? Nggak bisa kayak di Jakarta itu loh. Reklamasi. Jadi laut diuruk untuk perumahan. Jadi kalau sudah dibatasi konservasi, pengembang nggak bisa untuk ngerambah untuk bikin rumah baru. Oh, jadi itu sudah dilindungi. Sudah dilindungi pemerintah. Jadi ini nanti ke depan mangrove ini terluas se-Asia Tenggara. Jadi mulai Wonorejo ini nanti tembus sampai Gunung Anyar. Gunung Anyar sudah, tinggal pembebasan lahan. Kita sudah kerjasama dengan yang di Bogor itu. Jadi sudah didesain, tinggal pembebasan lahan aja. Masih kan perlu banyak biaya. Jadi ini sudah diwacanakan sama Megawati.
untuk nanti di tepi laut ini notok sampai di Gunung Anyar. Jadi makanya saya sangat terima kasih atas bantuan kayak CSR bantu pohon mangrove ditanam di laut itu. Kalau enggak gitu Surabaya panas, terus udara yang kamu hirup sudah enggak bersih lagi ya, garam. Oh, berarti itu mangrove ya itu ya Pak, bisa untuk mencegah pemanasan global gitu. Iya, jadi kalau enggak ada mangrove yang kamu hirup udara kan dari timur ke barat, itu garam kan dari laut, jadi dibawa angin. Nah, dengan adanya mangrove, bisa hari mangrove garamnya tinggal udara segar yang dihirup oleh masyarakat. Berarti itu juga bisa untuk kayak mencerna udara-udara kotor. Iya. Menyaring udara-udara kotor. Jadi Surabaya itu bukan mangrove aja ya, banyak hutan kota yang ada di Surabaya. Itu memang pemerintah kota itu jadi tanah dulu yang dipakai ganjaran lurah, perangkat apa itu ditarik semua, terus diperuntukkan untuk hutan kota seperti di Mbalas, di Sumur Welut, di Sumomi, di Jeruk. Jadi bukan di sini aja, jantung paru-paru kota. Jadi kamu kalau nanam tidak harus nanam mangrove aja, boleh tanaman lindung seperti matoa, terembesi, apukat, apa boleh, dipersilakan. Kita membutuhkan memang bantuan tanaman kayak gitu-gitu. Jadi ini kalau misal nanam pohon mangga gitu juga Bisa, boleh. iya. Lahannya banyak disediakan di, kamu tahu Kelurahan Balas di situ 4 hektar di situ. Terus di Jeruk juga ada berapa hektar gitu. Kalau saya megang di sini sama Tambak Wedi. Tambak Wedi itu 6 hektar, saya yang megang juga. Dekatnya Suramadu, sebelah kiri jalan. Kamu kalau belum naik, kamu noleh kiri, banyak pisang-pisang itu saya juga megang di sana. Ada tenaganya. Jadi mangrove gini loh. Kenapa mangrove orang Wonorejo kok paling senang mangrove? Itu kalau ditanam di paling ujung, ikan itu banyak berkembang biak di situ. Jadi nelayan hasilnya melimpah. Tahu, kepiting, udang, ikan banyak berkembang di situ. Tersembunyi. Jadi membantu nelayan kan. Jadi mangrove itu banyak ya Pak. Banyak fungsinya untuk kosmetik, bahan batik, terus buahnya bisa dipakai sirup. Nah, kalau untuk kosmetik itu misalnya apa ya Pak? Ya nanti kamu kalau mau tahu, kamu harus mendatangkan narasumber. Bisa di pendopo, nanti ada narasumbernya yang menerangkan. Oh, untuk yang kosmetik Iya, sendiri itu yang ah. fokus ya Pak. Iya, kosmetik atau buah bogem yang dipakai minuman. Satu-satu aja, terus bahan batik itu gimana. Kamu harus ngerti kan, nanti ada narasumbernya yang menerangkan mulai dari nol sampai akhir. Iya. Kalau saya nggak bisa mendetil, cuma globalnya aja. Iya. Ini Ini kan tadi kan sudah disebutin beberapa ya. Itu cara memperbudidayakannya itu gimana dan di daerah mana aja ya? Jadi gini, kita di sini kan sebagai koordinator. Jangan sampai mangrove ini ada yang mati, kita sulami. Sulamnya itu gimana? Ya kan ada pembibitan itu. Oh, Kamu kalau jalan situ kan ada kita nanam mangrove. oh iya ya, tadi. Iya, tadi ada. Iya, Jadi yang mati tanami lagi, jangan sampai mati. Gitu. Cara pemeliharaannya cuma gitu. Nah, untuk pembudidayaannya itu banyak di mana aja sih, di daerah mana aja? Loh, mangrove itu dari luar kota kayak Probolinggo ada, dari mana bibitnya lo ya. Iya, Iya. betul. Di Probolinggo kan ada itu mangrove. Cuma sih bagusan di sini, masih banyak-banyak di sana. Saya pernah ke sana. Iya, di sini dari tadi kan tadi saya lewat sana itu udah banyak ya Pak. Jadi mangrove di sini dilindungi. Tidak boleh nebang mangrove sembarangan. Dihukum. Kalau mangrove itu kan kayak tanaman air, itu emang bisa ditebang ya Pak? Loh, dulu sih orang Wonorejo kan masih kompor gak ono. Kompor gas kan belum punya. Iya. Tadi nggak tunggu, tahu tunggu. Oh ya, tumput. Kayak pawon itu. Iya. Kalau yang kering kayak gini ditebang, dipakai kayu bakar. Sekarang kan sudah modern, nggak perlu kayak gini ya kan. Iya. Dulu 3 tahun yang lalu kita kan kesulitan cari meninggal bahan bakar kayak gini. Tapi orang Wonorejo karena orang lain nggak berani. Iya. Sekarang sudah ada undang-undangnya, jadi tidak boleh sembarangan nebang. Walaupun mangrove-nya ini mati, tetap harus ada izin. Ditebang kita yang nanam lagi, gitu.
Oh, berarti Jadi kalau mau tanam lagi harus izin dulu. Iya, nebangnya itu kan harus izin. Kalau nanam saya kan kalau ada waktu senggang langsung nanam. Tapi kalau nebangnya harus koordinasi dulu dengan saya. Itu yang mati, yang benar-benar mati nggak bisa hidup lagi gitu loh. Iya. Nah, terus kan tadi katanya bapak apa gitu dihukum. Nah, Iya. Duh. Ya lihat pasal kan terus saya kan ada pasalnya di situ. Saya bukan orang hukum, tapi pokoknya yang melanggar penebangan ada pasalnya untuk dihukum. Nggak tahu kena 10 tahun atau 5 tahun kita nggak tahu ya. itu penjara, Pak. Oh, kan kalau jalan di mau tinggal hotel. Loh, enggak, Pak. Tak kira itu kan kayak bayar denda. Cuma bayar Enggak. Harus langsung diproses di kantor polisi. Berarti sudah ada hukumnya. Ada badan hukumnya gitu loh. Jadi nggak bisa makan sembarang. Nggak boleh. Nah, Pak, kan nggak mungkin toh, Pak. Kayak ada orang sekali itu kayak nanam mangrove gitu langsung kayak populer gitu kan pasti ada sejarahnya ya Pak, kok bisa mangrove itu sekarang tuh banyak sekali fungsinya sampai dibudidayakan di banyak tempat. Loh kan gini, dulu ini kan tambaknya penduduk Wonorejo. Iya, penduduk. Jadi tambak itu setiap tahun itu panen 2 kali. Nah setelah ditanami terus, dia nggak menghasilkan apa-apa. Akhirnya dijual ke pemerintah. Tahu? Sama pemerintah tanami mangrove. Ntar aku tak minum dulu. Iya Pak. Jadi kamu kalau lihat di situ ada pembibitan, tapi kita bibitnya nggak banyak. Dulu ada pengadaan, dengan adanya pandemi di stop. Jadi kita cuma bibit 50 atau 100. Jaga ini yang mati-mati. Tahu? Itu apa ya Pak, kok di stop ya Pak? Lo kan di COVID kabeh gitu loh. Jadi pengadaan mangrove dulu sampai 50.000 sampai 100.000 ya kan. Terus anggarannya di stop, dialihkan ke COVID. Makanya kita nanam sendiri, bibit sendiri, cuma ya nggak banyak. Paling banyak 100. Terus sama kalau dampaknya bagi masyarakat sekitar itu? Loh, nggak ada dampaknya, malah menyenangkan warga Wonorejo semua. Kalau ada dampak, mesti orang Wonorejo protes kan? Iya kan? Bener nggak? Iya. Gitu loh. Nah kok dampak positif itu loh Pak? Iya, dampak positif bagi lingkungan masyarakat. Ya banyak sekali. Kayak buah mangrove ini orang Wonorejo yang pandai UKM ngambil buahnya dijadikan minuman, Iya, betul. ya kan dijual, kan nggak beli. Itu nggak apa-apa kayak diambil orang. Enggak apa-apa, orang luar enggak apa-apa yang jatuh. Mangrove ini kayak yang dipakai buah. Itu kalau enggak jatuh enggak masak, enggak tahu. Jadi harus jatuh baru diambil. Ngambilnya di atas jogging track kalau pagi banyak. Ngambil lo enggak apa-apa, rebutan karo monyet. Oh semuanya dia Pak? Lupanya Mana Pak, kok nggak kelihatan sama sekali? ini. Kamu kalau kepengen tahu siang, tapi jangan di sini. Sini itu habis maghrib. Kamu keluar sana seret, terus nanti nganan otok, terus belok kiri seret. Di belakang warung banyak monyet. Monyetnya itu apa itu ada kandangnya atau memang Lepas, monyet? iya, wong ini memang habitatnya di sini. Oh, alah. Maghrib kalau kamu kepengen tahu, habis maghrib banyak. Geruduk. Ternyata mangrove itu juga banyak fungsinya selain untuk manusia, itu juga berfungsi untuk Hewan, ya Pak? iya. Iya. Nah, terus ini cara pengolahannya itu hutan mangrove yang Saya kan pegawai negeri, jadi semua anggaran ini dibantu dari pemerintah kota. Yang paling banyak itu perawatan jogging track. Kayunya itu kan kena hujan, kena panas ya. Jadi kalau tidak cepat sering diganti, nanti ada pengunjung ke blowok kita masuk orang. Nah, ya salah lagi. Padahal kamu tuh kadang-kadang anak itu kan ngawur. Jangan naik di pagar, naik terus kejegur, kayak yang disalahkan, gitu loh. naik. Iya, kadang-kadang konco cerongko-cerongkoan masih kejegur. Saya yang disalahkan. Repot serba salah. Makanya kalau sama anak muda-muda itu harus sabar. Terus kadang ya habis kunjungan gitu, ini kan tidak boleh dibuang sembarangan ya. Dilempar ruwet gitu. Tahu saya tak suruh, tahu turun aja turun. Ambil, oh udah ambil langsung. Dulu tak panggil, langsung jokur segini. Dalam. Jadi untuk biar dia jerah, jangan sampai ini dibuang sembarangan.
Orang luar itu paling benci sama plastik. Jadi kalau ada turis jalan-jalan ada plastik, tuh ngamuk dia. Nggak mau ini. Iya, lagian kan kalau plastik dibuang sembarangan kan susah Pak ngelolanya ya Pak. Jadi ini benar-benar bersih. Dari manapun mahasiswa dari Belanda, dari Jepang, dari Cina, ya nggak mau ada plastik dibuang di sembarangan di bawah. Jadi kita kata apa suruh ngambil. Tuh. Sini berarti udah didatangin banyak turis ya? Oh, dari mana-mana. Dari Belanda, terus duta besar Amerika Serikat. Jadi kalau gini, ada kapal sandar itu ya biasanya kapal yang untuk rekreasi itu tujuannya ada yang kalau ke Surabaya kemana, ke mangrove, ya ke sini. Kapan hari itu 11 negara. Ada yang nanam mangrove, tak tahu di atas itu. Jadi nanam tidak dipoto ya. Mereka seneng ya sama tanaman gitu Senang. hijau-hijau. Orang luar itu seneng sama tanaman. Cuma ya ini kayak bahasa yang ngoyo ngawur ngono itu. Oh, di keluar metu ta, kecer-kecer kabeh. Iki opo ngomong. Maksudnya arah kan nggak bisa bahasa Inggris, tidak bahasa Tarsan, kata landingin, coba metu tak bahasa ini. Mereka tuh biasanya tujuannya tuh datang ke mangrove itu ngapain ya Pak? Jalan-jalan, Jalan-jalan sambil mengenal alam. gitu. Di Bali kan juga ada Bali, Probolinggo ya. Di mana-mana sekarang. Nah kalau Bapak sendiri tuh merasa kesulitan nggak Pak kalau nanam mangrove itu? Ya enggak, kita itu sudah kita program, jadi bulan apa kita waktunya nanam. Kemarin benar dari bantuan Toyota 10.000 kita tanam semua. Tapi bawa perahu, jadi airnya segini. Jadi sambil berenang itu nanam-nanam. Oh ada bisa buat renang juga? Bisa di laut toh. Kamu bisa renang nggak? Nggak bisa. Wah, belum ya. Ajarin Pak renang. Diajarin renang. Harus bisa orang Surabaya sih kamu. Iya. Lalu sekarang banyak kolam renang loh, kok gak iso? Iya nggak apa itu? Lampung. Ban di sini, sama gini. Lama-lama kan bisa. Berarti boleh buat renang ya Pak? Boleh, gak ada apa-apanya. Asal kan bisa renang. Iya. Kalau air asin itu gampang nimbul. Jadi gak gampang tenggelam. Kalau air tawar gampang tenggelam. Kolam renang banyak kok, gak berani renang di kolam renang. Nah itu tuh banyak kan di situ kan katanya disiramin air terus kan kayak laut gitu. Itu nggak bisa kayak banjir gitu Pak? Loh, ada waktunya rob. Jadi berapa bulan sekali gitu ada rob, airnya sama pasang. Tapi nggak seberapa besar. Rob itu air laut naik, tapi besarnya nggak terlalu besar. Cuma nggak kayak biasanya gitu loh. Jadi kadang-kadang 5 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Air naik, air rob, kanjiran juga yang sering parunya acur. Iya. Berarti juga perlu hati-hati ya Pak. Iya. Mangrove itu. Makanya gini loh, mangrove itu kegunaannya banyak sekali. Kalau tak hitung satu-satu kawan nggak mari. Jadi yang paling urgent ya satu untuk menanam berasi. Kalau nggak kita tanami, tanamu itu satu hari aja diambil berapa senti. Katakanlah 2 miliar loh. Tapi ping setahun terus entai piro. Kena umpak itu loh. Umpak yang besar, buat ya kan? Biarpun 2 senti tapi nih bertahun-tahun kan lama-lama habis ini. Kan menipis ya kan. Nah itu nomor 1 untuk menahan abrasi. Terus ya itu tsunami. Kalau ada ombak besar, terus ada mangrovenya banyak bisa dipecah ke mangrove. Jadi umpama sak gunung tinggal anakan gitu loh. Kalau ada tsunami, mudah-mudahan nggak ada ya. Iya di Surabaya belum tsunami ya. Iya belum, laut lepas nih. Iya tapi jangan sampai tsunami. Hmm. Kalau tsunami nak mau matur, nanti ada pas turu ya, apa kata kilas di sini. Langsung menghadap. Nah, iya. Ada seorang nangis mau boleh sih. Tapi nih tsunami banyak kok ngono gak renang. Di sewantap saat direnang sewantap kayu ya wis motor ya. Berarti kita para remaja bisa ikut memperbudidayakan. Bisa gini kamu yo sekolahmu partisipasi bantu kerja bakti di sini tidak apa-apa.
kerja bakti sak sekolahan. Nanti usul aja. Heeh. Nanti usul kata Suratnya nanti ke koordinator Mangrove Wonorejo ya. Jangan kayak gini, bibit mangrove. Bingung ya ini. Kebun bibit itu ada sendiri. Iya. Jadi kalau kamu ngajukan bibit, minta bibit di sana, kembang apa di sana, cuma toga ya. Kalau di sini mangrove, khusus mangrove. Mangrove itu tanaman bakau yang hidupnya di air asin dan air tawar. Pertemuan air asin dan air tawar. Namanya tanaman bakau. Jadi itu tanaman bakau yang ada di hutan mangrove. Iya. dari hutan mangrove, tanaman bakau. Jadi itu ada yang hidupnya di air terus, gak kelima darat ya. Ada yang hidupnya di darat, nggak mau di air ada. Apa yang darat itu ya? Ya Bluguera kayak ini. Contohnya yang ada hidup di darat ini. Oh. Itu namanya Bluguera. Tapi kalau yang senengan di dalam itu Avicennia ada, terus Rhizopora ada. Yang hidupnya di darat ini kita tahu berarti namanya Bluguera. Kalau tak taruh di dalam mati. Ada airnya malah mati. Berarti beda tempat, beda jenis. Iya. Berarti jenisnya banyak. Banyak jenisnya, nanti tanya ke Bari, asisten saya. Sudah ke situ belum? Belum. Yang tadi itu loh, nyapa Oh saya. yang tadi. Oh, yang tadi. Bari mau tanya jenisnya mangrove apa biru lawake loh. Saya nggak hafal. Kalau misalnya Mbak, bakau ini bisa tanam di rumah Pak? Bisa Di depan di pot. rumah. Ya Bluguera itu. Kayak hidroponik gitu. Ya Bluguera, minta Bluguera ada di situ. Kamu siram pakai air tawar. Kalau Bluguera, kalau Rhizopora nggak mau. Harus air asin. Ya. Minta kapuk, minta Bari kalau ada. Iya, nanti kita juga kita mungkin mau keliling-keliling ya Pak. Keliling dulu. Kalau nanti sudah keliling punya pengalaman, ayo omongan mereka dulu. Iya Pak. Itu pintu masuknya langsung, nanti turunnya di sini ya. Tebus sini kuliner. Jalan-jalan aja. Sambil menikmati ada monyet keluar apa belum. Nah, ini Bapak ada harapan buat para pelajar atau para penonton, harapannya apa gitu? Loh, kalau pelajar itu tergantung sekolahan. Sekolah ngajukan mau penanaman, tentang edukasi, ya kita siap melayani gitu. Jadi Iya, dari kecil. tinggal pengajuan sekolahan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA sama mahasiswa. Kita layani, tidak pernah kita tolak. Walaupun 200 orang, 500 sama masalah. Apalagi kalau gini, Pak saya mau datangkan narasumber bikin sirup, tidak apa-apa, tak kasih nomor teleponnya orangnya, tapi ada biayanya kalau datangkan narasumbernya. Tapi kan pinter, teko bokom, tadi sirup, kan gomuling kok. Sama aja Pak. Iya, Iya, gitu kan kita emang para remaja itu harus kayak kreatif iya. dari kecil harus kayak diajarkan ya Pak. Kamu enak teko Surabaya toh? Iya. Wong aku tekan desa iso kreatif. Surabaya itu butuh pinter sembarang. Iya, apalagi kan sekarang udah ada kemajuan teknologi ya. Nah, ya kan? Teko handphone ini, teko Jakarta apa satu hari nyampe ya. Harus pintar, harus punya kreatif. Iya. Mangrove rek rada teno kosmetik rek. Ya apa carane kudu iso. Didadekno iki es krim iso. Es krim. Es krim yang Iya. Kapan-kapan tak coba ya. Makanya. Pak, gitu. Yo enak aku tahu. Rasanya ya, Ya baunya bau sih, bau mangrove. mangrove. Ya rasanya ya rasa es krim. Rasa es krim. Kan es krim kan ada macam-macam rasa. Nah, kayak vanilla apa iki rasa mangrove. Rasa mangrove. Iya. Makanya nanti kamu kalau pengen ngerti kayak gitu-gitu, nandangan narasumber, kanggo sak sekolah. Nanti di pendopo tak kayak tempat. kita juga kan ya para remaja harus bisa beraktivitas gitu yang Nah, tadi positif. saya pinter. Oh, di Bano Mangrove iki iso digengeni yo, iya kan. Tadi gak mlaku-mlaku doa. Iya, kok kita jalan-jalan sini kan bisa ngirup udara seger sekaligus olahraga. Iya Pak. kalau pagi. Heeh. Kalau pagi jadi gini loh. Kalau nggak ada mangrove Surabaya kan panas. Yang kamu hidup itu kenal potiter, iya kan? Kenal potiter. Dan juga kan kayak asap-asap kayak gitu kan bisa itu menimbulkan itu Pak, pemanasan global. Heeh.
Jadi Tapi kalau kamu pagi ke sini, sih banyak bun itu, udaranya masih segar, enak. Fresh. iya. Penyakitnya juga Iya cobaan sekali-kali pagi di sini. Udaranya hebat. Iya dari sekolah kita jalan kaki ya Pak. Enggak apa-apa. Ini kuat. Iya. Wah, ke sekolahmu. Kita aja dari kebun bibit ke sini jauh ya Ya Pak. lumayan. Ya, kamu mulai Pak Bemu. sama Yus. Ya, kamu jalan-jalan ya naik situ. Iya Pak. Nanti kalau sudah kamu lihat semua apa, barangkali minta diterangkan kamu sini lagi atau di sini. Iya Pak. Cil lebih pinter. Nek kalau itu rumah orang bebet pisan. Kamu lihat pembibitan itu. Yang di kota itu loh. Oh sekarang lagi ada pembibitan. Ya barangkali ada pasal di situ. Oh iya. Baik Pak, terima kasih ya Ya. atas Hmm. informasinya dan pengetahuannya bagi kita semua. Ya nanti kalau kurang jelas kapan-kapan di sini lagi ya. Iya. Iya Pak. Saya siap menerangkan kamu sampai bisa. Iya. Terima kasih ya Pak. Makasih ya Pak. Ya. Maaf ya Pak ganggu. Oh enggak, memang pekerjaan saya tiap hari kayak gini. Oke. Bapak berarti artis ya Pak. Oh, Artis. artis kalau bayar. Saya bukan, ya memang kewajiban saya kan gini, menerangkan yang belum tahu, gitu. Jadi tukar pikiran lah sharing gitu. Iya. Iya. Apa yang kita punya kita kembangkan ke kamu. Iya. Enggak sih pinteran awakmu karena aku soal tua sih cerdas ya kan. Amin. Nah, Masih muda harus pinter-pinter. oh iya harus. Terima kasih ya Pak. Ya. Makasih ya Pak. Nah guys, gimana nih? Kita kan udah bincang-bincang nih dengan Pak Wito. Nah, ternyata banyak banget ya kegunaannya tanaman bakau itu. Bukan hanya untuk menahan abrasi, tetapi juga bisa untuk minuman. Kayak buat jus-jus gitu ya. Wah, aku Tapi emang gitu rasanya ya apa ya? Iya makanya aku juga penasaran. Dibuat es krim juga bisa tau ya. Rasa apa es Tapi krimnya kan ya? katanya bapak tadi kerasa kayak Kayak tanaman bakau ya kayak. Rasa bakau. Ya, rasa bakau. Kayak kita harus coba ini. Kita belum pernah. Biasanya kan vanila. Apa kita Iya. harus coba yang lain dan ternyata juga bisa buat kosmetik. Itu kosmetiknya merek apa itu kira-kira ya? Aduh. Nah, selain itu mangrove sendiri tuh bisa berfungsi untuk menyaring udara-udara kotor, misal karbon dioksida karena hasil polusi udara atau penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan ya kan manusia kan kebanyakan sekarang ke Indomaret yang jaraknya deket mager. Iya, mager banget. siapa Kita ini? kan Ayo siapa? generasi Z ya. Mager banget. Iya. gitu. Nah, siapa tuh? kan kalau Itu kita dong. iya. Kalau kita kan bisa kayak jalan-jalan gitu kan ya sekaligus menghirup udara segar kan enak ya sekaligus kan kayak gitu berolahraga. Fresh itu Pak. Jadi ini guys, Iya. kita harus cepat kita mengurangi polusi udara. Nggak boleh naik motor-motor deket gitu. Nah. Apalagi Tapi kan itu dengan ada mangrove, maksudnya bukan berarti dengan ada mangrove kita bisa seenaknya kayak pakai kendaraan bermotor terus. Meskipun fungsi mangrove sendiri untuk menyaring udara-udara kotor, kita juga manusia harus bisa untuk mengurangi polusi udara ya Han. Ya kan J, dikurangin. iya, jangan sepeda motoran terus malah mingguan sama ayang. Wah sama ayang. Gak tahu sih kalau itu. Ya, oke. Nah guys, semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah wawasan kalian. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel YouTube SMA Castella Maris agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Dan kita juga punya slogan gak sih Han? Iya, Apa tuh oke. sebenarnya? Ya, Ayo, 1, 2, 3. Cintailah bumi seperti mencintai diri sendiri. Oke, Thank you so much for watching. And See you when I see you guys. Bye-bye.